Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 9 Desember 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Studi. Ya, pada hari ini kita persiapkan jiwa kita persiapkan hati kita arahkan untuk kita mendengar suara Tuhan. Kita awali dengan pujian, tarik aku dekat padamu. Haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku.
Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Tertanam di kerajaanmu. Tertanam di kerajaanmu. Sembah bagimu, sembah bagimu. Kau yang kami tinggikan, Kaulah yang kami agungkan, Kau yang kami muliakan, Maharaja Allah Israel, Elohim Yahweh sesembahan kami. Kami mengasihimu, kami mengasihimu, kami mengasihimu ya Bapa, kami mengasihimu, kami menghormatimu. Sembah bagimu. Haleluya. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu.
sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaanmu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Haleluya. Seperti di dalam pujian ini ya Bapak, kami mau belajar dan kami mau berjuang bahwa hidup yang kami jalani ini biarlah ini semua untuk kemuliaan nama-Mu, dan inilah suatu bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pujian yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan Kau berbicara pada setiap kami, pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Biarlah sore hari ini akan menjadi sore yang penuh berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu kebenaran dalam Alkitab yang kelihatannya begitu sederhana, ya. Jadi satu kebenaran dalam Alkitab yang kelihatannya begitu sederhana, tetapi sejatinya kebenaran ini memiliki arti yang sangat dalam, ya, dan juga punya dampak yang besar, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang cukup akan kebenaran itu, ya. Jadi dalam Alkitab ini ada satu kebenaran yang kelihatannya sederhana dan orang sering mendengar hal ini, tetapi banyak orang begitu menyederhanakan maksud dari ayat ini ditulis, ya. Maka saya katakan bagi mereka yang tidak memahaminya, ini akan membahayakan, ini akan berdampak besar, ya. Kebenaran ini nyaris lepas dari pengamatan banyak orang percaya, ya. Karena kebanyakan orang percaya itu masih fokus untuk kepentingan kita sendiri, ya. Dan ini saya ingatkan juga untuk mengingatkan diri saya sendiri. Ketika Bapak Ibu Saudara, ya, itu hanya fokus untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga kita, ya, kepentingan orang-orang yang kita kasihi, maka kita tidak akan bisa menangkap kebenaran yang kelihatannya sederhana itu dengan cara yang benar. Kita tahu hal itu, tetapi kita menganggap itu remeh, ya. Kita menyederhanakan kebenaran itu, sehingga akhirnya apa? Tidak ada hasrat yang kuat untuk kita membangkitkan diri kita untuk berjuang
bagaimana kita menggenapi kebenaran itu. Ya. Jadi sekali lagi, kebenaran yang saya sebut ini nyaris lepas dari pengamatan banyak orang percaya, karena kebanyakan mereka fokus dengan kepentingannya sendiri, fokus dengan agenda hidupnya sendiri, ya. Memikirkan kepentingan kita, memikirkan kepentingan pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga besar kita, yang akhirnya kita tidak fokus untuk belajar kebenaran itu. Ya. Sehingga kita hanya sambil lalu, ya. Yang baca itu sambil lalu saja, enggak benar-benar fokus dan dipahami supaya mengerti maksud dari kebenaran ini. Karena orang-orang yang masih fokus hidupnya masih bias, ya, banyak keinginan, banyak maunya, banyak agenda, dia tidak mungkin bisa mengerti kebenaran ini dengan tepat seperti yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Dan karena fokus hidup orang percaya masih banyak, agenda hidupnya masih banyak, maka kebanyakan orang tidak ingin lebih tahu. Ya, kebanyakan orang tidak ingin lebih tahu tentang kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan. Ya, mereka tidak pernah berpikir bagaimana aku tahu keinginan Tuhan, bagaimana aku bisa tahu hal-hal yang bisa menyukakan hati Tuhan. Ya, mereka tidak pernah berpikir hal seperti itu. Ya, dan sedihnya mereka menganggap aman-aman saja dengan hidupnya. Ini yang menyedihkan, ya. Dengan cara berpikir seperti itu, dengan cara pandang seperti itu, ya, dengan peragaan hidup seperti itu, mereka masih menganggap aman-aman saja menjalani hidup seperti itu. Ya. Mereka merasa sudah cukup. Mereka merasa sudah cukup seperti itu menjadi orang percaya. Ya, jadi mereka merasa bahwa menjadi orang percaya itu cukup dengan ini. Ya. Tidak ada hasrat atau gairah untuk meningkatkan, memacu hasrat untuk mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada hasrat atau keinginan yang kuat untuk memacu, mengerti apa yang disukai Tuhan. Tidak ada. Ya. Jadi makanya saya katakan mereka merasa sudah cukup seperti itu menjadi orang percaya itu. Ya udah, itu cukup. Rajin ibadah, ambil bagian dalam pelayanan, ya. Dalam setiap aktivitas gereja dia ambil bagian, dia juga membawa persembahan. Ya. Ini yang mereka merasa cukup. Tetapi warna jiwa atau spirit yang ada di dalam jiwanya dan juga peragaan hidupnya belum menunjukkan bahwa dia sebagai orang percaya yang benar. Ya, jadi warna jiwanya, spirit atau gairah jiwanya dan peragaan hidupnya belum menunjukkan bahwa dia adalah orang percaya, ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Dia belum bisa menunjukkan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan itu bisa dirasakan atau dinikmati oleh Tuhan. Nah ini, karena tadi saya katakan mereka merasa sudah cukup kalau rajin ibadah, ambil bagian dalam pelayanan, ikut dalam setiap kegiatan gereja, bawa persembahan, ya. Ini kan hal-hal yang lahiriah yang dia bisa kerjakan. Ya, memang hal ini harus kita kerjakan. Ini kita harus ngerjakan seperti ini. Tetapi jangan berhenti di sini. Ya, rajin ibadah, ya, ikut apalagi itu kan secara kasat mata orang akan menilai, wah dia orang percaya yang mengasihi Tuhan. Dia orang percaya yang benar-benar hidupnya dipersembahkan bagi Tuhan. Ini belum cukup. Ya, ini belum cukup. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu seharusnya sampai bisa Tuhan rasakan. Jadi Tuhan sampai bisa merasakan.
Yang akhirnya Tuhan bisa mengatakan, anak ini mengasihi aku, bapak ini mengasihi aku. Sampai Tuhan bisa mengatakan, bukan kita yang mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi engkau Tuhan. Bukan. Ya. Jadi apakah orang percaya itu mengasihi Tuhan? Itu yang mendeklar, ya, yang meneguhkan harus Tuhan. Seperti Allah Bapa ketika melihat kehidupan Tuhan Yesus seperti itu, peragam hidupnya seperti itu, tidak punya agenda lain di dalam hidupnya kecuali melakukan kehendak Dia, melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, Allah Bapa tidak melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki agenda lain dalam hidupnya kecuali melakukan kehendak Bapaknya. Maka Allah Bapa katakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi bukan Tuhan Yesus yang mengatakan, aku mengasihi engkau Bapa. Enggak. Ya memang Tuhan Yesus mengatakan hal itu, tetapi harus diteguhkan oleh pernyataan Allah Bapa. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, mestinya kalimat yang sama harus diucapkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah Bapa di surga kepada kita sebagai orang percaya. Ya, kalimat yang sama diucapkan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Mestinya. Ya. Jadi kalau kita mengangkat pujian, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku, pujian ini tidak salah. Tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah kalau yang membawakan pujian ini hanya di mulut, tapi praktek hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan. Ya, gairah jiwanya, spirit hidupnya tidak menunjukkan kalau dia orang yang mengasihi Tuhan dengan benar. Ya, maka Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam surat Paulus dalam 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, ini tadi yang saya katakan. Bapak Ibu Saudara pasti sering mendengar kata mengasihi Tuhan, pasti sering. Tapi seringkali kita menyederhanakan arti mengasihi Tuhan. Itu kita sederhanakan. Ya. Kalimat ini sendiri cukup jelas. Ya, kalimat ini cukup jelas. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ya. Kalimat yang pendek, yang cukup jelas dan mudah dipahami, tetapi sulit untuk diwujudkan dalam hidup nyata orang percaya. Ya. Tapi di balik kalimat yang sependek dan mudah dipahami ini, ya, kalimat yang pendek dan mudah dipahami ini, ada nada yang keras untuk memperingatkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita diperingatkan, terkutuklah ia. Ya, terkutuklah ia. Bahasa aslinya dikatakan anatema. Ya, terkutuklah ia. Artinya apa? Orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, terkutuklah dia. Adalah orang yang terkutuk adalah orang-orang yang akan terpisah dari hadapan Tuhan selama-lamanya. Ya, ini yang menjadi peringatan yang keras bagi kita. Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk, artinya apa? Dia akan menjadi orang yang terpisah dari hadapan Tuhan selama-lamanya. Kalau boleh saya terjemahkan supaya kita mudah memahami, inilah orang-orang yang dibuang ke api kekal. Ya. Sudah. Tidak ada terjemahan lain kecuali itu. Orang-orang yang akan dibuang ke api kekal. Bukan 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, selama-lamanya. Dan dia akan mengalami penderitaan yang tidak berkeputusan.
ratap tangis dan kertak gigi, penderitaan yang amat sangat kuat akan dirasakan oleh orang-orang seperti itu. Nah ini mestinya ini menjadi peringatan yang keras bagi kita. Jangan kita sampai jangan sampai kita itu dilabel, ditetapkan menjadi orang-orang yang terkutuk. Ya, sekali lagi, terkutuk adalah orang yang terpisah dari hadirat Tuhan, atau lebih mudah dipahami adalah orang-orang yang akan dibuang ke api kekal. Nah ini harus menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, ini harus menjadi ketakutan, kekhawatiran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan kita punya pemahaman, jangan kita tidak punya pemahaman seperti itu. Ya, jangan kita tidak punya pemahaman tentang hal ini membahayakan. Ya, terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya itu dibuang ke api kekal. Ya. Jadi kasih kita terhadap Tuhan itu dari hari ke hari harus kita upgrade, kita tingkatkan kasih kita terhadap Tuhan itu. Ya, yang memprihatinkan, yang terus terang ini yang cukup memprihatinkan ya bagi kami ya, bagi saya yang sering melihat kehidupan orang percaya itu, yang sering terjadi adalah bagaimana orang percaya itu berusaha berjuang untuk mengeksploitasi kuasa Tuhan. Ya, jadi kuasa Tuhan itu dieksploitasi, digali. Wah, Tuhan penuh, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Ya, Dia bisa melakukan apa saja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang seringkali dieksploitasi. Ya, jargon-jargon seperti itu yang seringkali dimunculkan. Ya. Padahal ketika orang mengucapkan hal itu, apakah otomatis dia akan mengasihi Tuhan? Tidak. Ketika orang memunculkan hal itu, Allah kita dahsyat, Allah yang luar biasa. Tidak ada perkara yang tidak terselesaikan oleh Allah Tuhan kita. Di balik ucapan itu, dia pasti membidik pertolongan Tuhan. Ya. Kan seperti pergaulan orang-orang dunia. Orang-orang dunia itu kalau ada orang memuji, mengagungkan sosok yang lain, nanti ujungnya apa? Minta tolong, minta bantuan. Nah ini dikenakan pada pribadi Tuhan. Nah, ini yang salah. Kan sering kita melihat, wah dia hebat orangnya. Ya, di depan bapak itu dia muji bapak itu. Wah, bapak ini hebat. Wah, pokoknya sukses. Pokoknya percayakan pada bapak ini. Bapak ini hebat. Di balik ucapan itu pasti ada sesuatu yang dibidik. Ya, kalau orang dunia bisa terkecoh dengan pujian, bisa. Ya. Dengan mulut manis seseorang bisa dia terkecoh, terus nanti dia mau nggak mau dia membantu orang itu, atau sekali apakah dia terpaksa atau dengan tulus akhirnya membantu. Tapi apakah itu akan kita kenakan pada diri Tuhan Yesus? Kita memuji-muji Tuhan, tapi di balik itu kita mengharapkan sesuatu. Licik itu. Tetapi ingat, Tuhan menangkap maksud dari pujian itu. Ya. Jadi kalau kita memuji, mengagungkan Tuhan, itu harus dengan tulus, tanpa motivasi apapun. Ya. Bukan tidak boleh kita memuji, mengagungkan Tuhan. Memang kita harus memuji dan mengagungkan Dia yang mulia, Tuhan Yesus. Tetapi ingat, jangan dibalik pujian pengagungan kita itu kita sedang membidik sesuatu. Ya. Ini yang saya katakan, banyak orang percaya mengeksploitasi kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan itu untuk kepentingannya. Untuk kepentingannya, untuk kebanggaannya. Ya. Atau mungkin biar dia dinilai lebih hebat dari orang lain. Nah, ini yang jauh dari yang Tuhan harapkan. Jauh dari yang Tuhan harapkan. Jadi kita itu jangan ikut-ikutan salah kaprah seperti kebanyakan orang. Ya, menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan bagi Tuhan. Tetapi di balik itu
ada sesuatu yang kita bidik. Ya. Nah, orang-orang seperti ini kalau hidupnya terus diisi hal-hal seperti itu, mungkin nggak dia bisa menyenangkan Tuhan, mungkin nggak dia bisa mengasihi Tuhan. Ya, ciri khas, ya, ini yang harus kita pahami. Ciri khas kalau orang itu mengasihi sosok lain, itu ciri khasnya apa? Rela berkorban. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena Allah mengasihi isi dunia ini, dia berkorban, dia korbankan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, harus kita buktikan lewat perbuatan nyata kita, yang itu suatu bentuk pengorbanan. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara renungkan saja, apa yang bisa kita korbankan untuk menyenangkan hati Tuhan? Satu yang harus diingat, yang harus kita korbankan, seperti yang diteladani Tuhan Yesus, jangan punya agenda dalam hidup kita. Ya, makananku, rezekiku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Itu yang diucapkan Tuhan, makananku, rezekiku, berkatku. Aku melakukan kehendak Dia, kehendak Allah Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Artinya Tuhan tidak punya agenda apapun di dalam hidupnya, kecuali mengerti kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikannya. Ya. Saya akan membongkar cara berpikir kita yang selama ini salah. Jadi kalau kita tuh mengasihi Tuhan, benar-benar mengasihi Tuhan, kita harus rela kehilangan. Harus ada yang kita korbankan. Ya. Kalau saudara mengasihi pacar saudara, kan saudara pasti ada yang dikorbankan. Kalau cowok yang benar gitu. Ya. Ngajak jalan, traktir, ya, ulang tahun memberikan kado yang ini. Pacarnya ada acara, sementara kita sendiri juga ada acara, tapi demi pacarnya kita mengalah. Acara kita pending, kita gagalkan. Kita ngikutin kemauan pacar kita atau pasangan hidup kita. Itu bentuk pengorbanan. Ya. Kalau kita egois, kita nggak mau tahu dengan urusan pacar kita atau orang yang katanya kita sayangi. Kalau kita egois, itu berarti dia tidak mengasihi orang itu. Kalau dia benar-benar mengasihi, dia rela membatalkan acaranya demi mengikuti acara orang yang dikasihinya. Ya. Jadi seseorang mengasihi sosok lain itu harus dibuktikan dengan rela pengorbanan. Ya, maka tadi saya katakan yang pertama dan penting adalah kita rela untuk tidak memiliki agenda di dalam hidup kita, kecuali berusaha berjuang mengerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya. Jadi sekali lagi, jangan kita menyederhanakan maksud dari ayat ini. Ya, jangan. Ini jelas ayat ini, yang tidak mengasihi terkutuk. Maranatha. Nah, sekarang saya tanya, masing-masing bisa menjawab. Apakah Bapak Ibu Saudara sampai saat ini sudah mengasihi Tuhan dengan benar? Apa yang Bapak Ibu Saudara korbankan ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Apa yang sudah Bapak Ibu korbankan? Ya. Kalau nggak ada yang dikorbankan, ya jangan bilang mengasihi Tuhan dong. Karena kalau kita mengasihi orang lain, harus ada satu pengorbanan yang kita lakukan. Ya, apa Bapak Ibu Saudara termasuk orang-orang yang itu mengeksploitasi kuasa Tuhan, yang membidik pertolongannya? Ini bukan orang yang mengasihi Tuhan, ya. Ini bukan orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Ini orang yang memperbudak Tuhan. Ya, Tuhan dimintain tolong terus, disuruh-suruh terus.
jagai anakku, lindungi usahaku, ya, berkati usahaku, karirku bagaimana menanjak. Ini kan orang-orang yang nyuruh Tuhan terus ini. Coba, ya, saya akan sering mengatakan hal ini biar kita semua sadar, ya, termasuk diri saya juga. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh meminta di dalam berdoa. Boleh kita minta, tetapi apa yang kita minta itu harus untuk kepentingan Tuhan. Harus untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk nilai diri kita, bukan untuk nilai harga diri kita supaya lebih dari orang lain. Waduh, ini memperalat Tuhan. Dan kebanyakan memang orang percaya itu memperalat Tuhan, ya, hidupnya terseok-seok karena memang karakternya buruk. Saya harus keras, orang yang terseok-seok hidupnya hampir pasti karakternya buruk, ya. Bukan berarti yang kaya terus karakternya enggak buruk, enggak. Tetapi orang yang hidupnya terus dalam penderitaan, karakternya buruk. Boleh dilihat, oh dia rajin ke gereja, rajin penyembahan, dia mengasihi Tuhan dengan benar. Apa yang dikorbankan untuk Tuhan? Tanya saja. Ya, jadi mengasihi Tuhan di sini tidak cukup hanya diwakili dengan rajinnya kita ke gereja, rajinnya kita ibadah, ambil bagian dalam pelayanan dan membawa persembahan yang mungkin sangat bernilai bagi gereja itu. Tidak cukup, ya. Saudara membawa persembahan yang sangat bernilai, ya, itu mungkin mengasihi gembala sidang bisa, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Ya, tinggal kemana uang itu akan diperuntukkan, itu yang menentukan. Ya. Kalau mengasihi Tuhan itu hanya cukup diwakili dengan hal-hal itu, datang ibadah, bawa persembahan, ambil bagian dalam pelayanan. Kalau hanya hal-hal seperti ini mudah dikerjakan banyak orang, apalagi orang-orang yang hidupnya susah, bisa mengerjakan ini, ya, rajin ibadah karena memang hidupnya susah dan dia perlu pertolongan Tuhan, ambil bagian dalam pelayanan, ya. Ini mudah dilakukan banyak orang, mudah, karena apa yang dilakukan ini masih sifatnya lahiriah, belum menyentuh manusia batiniahnya, belum, ya. Apakah jaminan orang-orang yang melakukan hal itu karakternya pasti baik? Kan belum tentu, ya. Orang yang karakternya baik, orang yang karakternya bagus, orang yang karakternya bisa dibanggakan, pasti orang yang sudah memahami Injil dengan benar. Dia mengerti arti mengasihi Tuhan, tahu dia. Ya, dia tahu arti mengasihi Tuhan dengan benar, mengasihi sesama dengan benar, itu tahu. Maka karakternya baik, hidupnya bertanggung jawab. Pasti di dalam hidupnya gairah yang menyala dalam hidupnya apa? Siapa yang perlu saya bantu? Siapa yang perlu saya tolong? Pasti seperti itu. Bukan siapa yang bisa menolong saya. Bukan itu. Boleh sih kita minta tolong orang, boleh sekali-kali, tapi jangan sepanjang hidup kita minta tolong orang terus dong. Jadi sampah. Boleh, ya, setahun, 2 tahun, sampai 5 tahun boleh, tapi jangan selamanya. Nah, kapan kita bisa menunjukkan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain? Ya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan. Ya. Orang yang mengasihi sosok orang itu, pasti dia apa? Tahu seleranya, ya. Dia peduli dengan urusannya. Kalau saya mengasihi pasangan hidup saya tahu kesukaannya apa, yang tidak disukai apa, dan saya juga peduli dengan masalahnya. Ya. Sama dengan Bapak kita, orang percaya, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus tahu
selera Tuhan apa? Hal-hal apa yang menyenangkan Tuhan? Hal-hal apa yang tidak disukai oleh Tuhan? Ya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan? Itu ciri. Ini ciri orang yang mengasihi Tuhan. Ya, maka saya katakan jangan kita meremehkan dalam hal mengasihi Tuhan ini. Karena banyak orang pinter, cakap untuk mengucapkan di mulut, di bibir. Ya Allah, doa pujian penyembahan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Wah, dengan banyak pujian yang lain sampai dia mencucurkan air mata. Tapi kalau kita teropong hidupnya, apakah dia sudah berkorban bagi Tuhan? Ya. Apakah sudah ada yang dia persembahkan untuk Tuhan? Paling tidak yang saya katakan, dia tidak boleh punya agenda dalam hidupnya kecuali menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bahwa kita itu memang harus mengasihi Tuhan. Ya, kita memang harus mengasihi Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah sosok yang diberikan kuasa. Alkitab katakan segala kuasa ada di tanganku, baik di bumi maupun di surga. Ya, segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus, baik di bumi maupun di surga. Dan Matius 10 ayat 28 katakan, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi sosok Tuhan Yesus itu bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dan membuang ke api kekal. Inilah orang-orang yang tidak mengasihi. Ya. Orang-orang yang tidak mengasihi. Kalau Paulus katakan hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, kalau Paulus mengatakan hal itu artinya apa? Benar-benar Paulus tidak punya agenda dalam hidupnya. Coba kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus begitu menangkap arti korban Yesus di kayu salib. Paulus menangkap arti kematian Tuhan di kayu salib itu sebagai bukti bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Jadi sudah pantas, sudah selayaknya kalau kita mengasihi yang mulia Tuhan Yesus. Itu pantas. Ya, maka Paulus berani mengatakan ini. Dan hidupku yang kuhidupi lagi bukan lagi hidupku, tapi Kristus yang ada di dalamku. Inilah ciri, tanda bahwa Paulus tidak punya agenda dalam hidupnya kecuali agenda Tuhan. Ya, saya mengatakan hal ini, saya bukan orang yang sempurna, yang tidak punya agenda yang salah. Tetapi dengan kebenaran ini, paling tidak saya akan selalu diingatkan. Ya, akan selalu diingatkan. Jangan melenceng terlalu jauh. Ya mungkin meleset sedikit bisa, tapi kembali lagi. Jangan melenceng sedikit, lama-lama jauh. Mestinya kita ke sana, tapi kita sedikit, besok sedikit, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sedikit, akhirnya ke sana. Padahal mestinya ke sana. Ya. Jadi ayat Matius 10 ayat 28 ini mengajarkan kita memiliki pemahaman. Ya, mengajarkan pada kita untuk kita punya pemahaman bahwa Kristuslah satu-satunya sosok yang berkuasa atas hidup kita. Dialah, ingat, dialah yang akan menentukan nasib kekal jiwa kita. Karena dia yang
menghakimi, dia sebagai hakim agung nanti. Tuhan yang menentukan, ini masuk api kekal, ini dipermuliakan bersama Tuhan, ini pantas, orang ini pantas untuk ada bersama saya. Karena orang ini sepanjang hidupnya dia tidak punya agenda dalam hidupnya kecuali mengerti kehendakku dan melakukan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengasihi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang mereka membenci orang itu. Jadi karena mereka benci, jadi dia tidak mungkin mengasihi. Orang dia benci nggak mungkin mengasihi. Atau gini, dia tidak membenci tapi juga tidak mengasihi. Artinya apa? Dia orang yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan sosok ini. Memang tidak membenci tapi acuh tak acuh, tidak peduli. Ya, inilah yang ada dalam benak orang-orang yang tidak mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, berarti apa? Dia acuh tak acuh dan tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, dia tidak peduli. Dan dia tidak mau tahu urusan Tuhan. Udah itu. Nah sekarang kembali lagi pada kita. Kita ini mau tahu nggak urusan Tuhan? Ya. Kita itu mau tahu nggak kira-kira apa yang dikehendaki Tuhan? Ya, garis besarnya yang dikehendaki Tuhan itu adalah apa? Semua supaya jangan ada orang yang binasa, itu satu. Nah, untuk mewujudkan supaya tidak ada orang yang binasa, ya, untuk mewujudkan itu artinya apa? Orang harus hidup benar di hadapan Dia. Nah, untuk orang itu hidup benar di hadapan Dia harus apa? Orang harus mengerti firman Tuhan. Ya. Harus mengerti Injil khususnya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengerti Injil dan kita tahu arti keselamatan, maka kita akan rela. Kita akan memiliki keterbebanan sama seperti keterbebanan dalam diri Tuhan. Tidak ingin melihat orang lain binasa. Ya. Tidak ingin melihat orang lain binasa. Jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia orang yang tidak mau tahu urusan Tuhan. Dia acuh tak acuh, tidak peduli. Tidak peduli. Memang mungkin dia tidak benci. Nah ini yang saya katakan, yang seringkali saya katakan, ada orang-orang yang secara moral umum baik. Ya, secara moral umum baik. Tapi dia tidak pernah ke gereja, boro-boro dia ingin membangun persekutuan dengan Tuhan, ke gereja pun tidak, baca Alkitab tidak. Tapi baik orang ini, tidak mencuri, tidak berzina, tidak merampok, tidak menipu orang, ya, bahkan dia bisa berkorban untuk orang lain. Ya. Orang akan melihat dia baik, tapi ingat, selama dia tidak mengasihi Tuhan, tetap terkutuk dia. Ya, emang yang punya jagat raya itu siapa? Emang kalau orang seperti itu mengakhiri hidupnya, putus nyawanya, coba rohnya mau kemana coba? Saya tanya. Segala kuasa ada di tanganku, baik di bumi maupun di surga. Ya. Jangan takut kepada dia yang hanya bisa membunuh tubuh, takutlah pada dia yang bukan hanya bisa membunuh tubuh, tapi juga bisa membunuh jiwa dan membuang ke api kekal. Itulah sosok Tuhan. Kita harus takut. Ya, lah bentuk wujud ketakutan itu apa? Ya kita menghormati, menghargai, dan kita menjaga perasaan Tuhan. Ya, kalau kita takut sama seseorang itu kan pasti kita jaga perasaan orang itu supaya dia tidak marah. Ya, coba kalau Bapak Ibu sudah takut pada atasan, ya, apapun alasannya, pokoknya kita tahu alasannya itu, atasannya itu orang yang disiplin, mudah untuk menghukum orang, sehingga banyak bawahnya takut. Nah, respon kita terhadap atasan seperti itu apa? Ya kita harus menghormati, tidak melukai hatinya. Ya,
melakukan perintahnya, itu wujudnya. Maka kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21, dikatakan, Injil Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, jadi mengasihi Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk apa? Memegang perintahku dan melakukannya. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Coba. Ini jelas. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Inilah orang-orang yang saya katakan peduli dengan urusan Tuhan. Orang-orang yang peduli dengan urusan Tuhan. Orang-orang yang punya inisiatif untuk tahu apa sih perintah Tuhan. Punya inisiatif untuk tahu apa sih kehendak Tuhan dan melakukan. Nah, orang-orang seperti ini Alkitab katakan dia akan dikasihi oleh Allah Bapa. Dia akan dikasihi oleh Allah Bapa. Dan Tuhan katakan, ya, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Kita ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini dikasihi orang dunia. Kita itu dikasihi orang dunia yang punya kedudukan, yang punya jabatan tinggi, yang punya kekayaan melimpah. Itu saja, waduh, kita bersyukur. Ya. Kalau orang seperti itu mengasihi kita, pasti kita kesulitan, dia tolong. Kita ada masalah, dia tolong. Dia mengasihi kita. Orang dunia pun bisa melakukan seperti itu. Bayangkan kalau Allah Bapa dan Tuhan Yesus mengasihi orang-orang seperti ini. Ya. Ya. Tapi ingat, jangan ketika dikatakan Allah Bapa mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi kita, terus seolah-olah hidup kita tanpa masalah. Itu salah. Ya. Alkitab katakan, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Ya, jadi Tuhan kalau melihat orang ini baik, orang ini baik, dia sejatinya mengasihi aku, cuman dia jam terbangnya kurang. Ya, tapi sebenarnya orang ini mengasihi aku. Nah, Tuhan pakai cara untuk menghajar dia, menegur dia, sampai akhirnya dia sadar dia salah. Ya, ada kan orang-orang yang hidupnya tidak benar, tapi bukan karena itu dari fundamental jiwanya yang rusak. Ngerti? Ada orang yang berbuat salah, ada orang yang berbuat keliru. Ya, tetapi itu bukan dari sifat dasar orang itu, bukan. Ya. Tapi karena apa? Mungkin dia lagi tidak stabil, dia lagi dalam masalah. Ya, anaknya jatuh sakit, pekerjaannya bangkrut, ya, usahanya bangkrut, ditipu orang. Ini orang yang labil. Lah, orang ini bisa temperamental. Ini bisa marah, sekonyong-monyong, marah yang tidak pernah dibayangkan oleh orang sekitarnya. Ya, karena kondisi kejiwaannya seperti ini. Tapi orang ini bukan orang yang jahat secara permanen. Ingat, dia tidak jahat secara permanen. Nah, ini yang pernah saya katakan, inilah orang-orang yang error. Tahu nggak? Error. Jadi nanti kalau udah di restart, kalau komputer kan di restart, jalan baik. Kalau dia nanti orang seperti ini ditegur Tuhan, dia baik lagi. Baik lagi. Nah, saya menemukan orang-orang seperti ini. Ada di keluarga kita, pasti ada orang-orang seperti ini. Dia tidak jahat, tapi seringkali tindakannya, perkataannya, ya, perbuatannya seringkali melukai. Tapi aslinya tidak jahat. Ya. Ini error. Karena suatu saat dia akan insaf, dia akan sadar, dan dia bisa minta maaf. Ngerti? Dia bisa minta maaf.
Tapi kalau orang udah berbuat jahat, dia nggak sadar kalau jahat dan tidak pernah minta maaf, nah ini memang aslinya jahat. Asli jahat dia. Ya. Ini yang bukan error, ini memang dari sononya jahat. Nggak pernah minta maaf, nggak merasa salah, merasa benar, dan dia sudah terbiasa melukai banyak orang, berselisih dengan banyak orang. Ya, ini. Ya. Jadi betapa bangganya orang-orang yang dikasih Tuhan, dikasih Allah Bapa. Ya, kalau ada orang yang sampai, dan saya merindukan menjadi orang seperti itu. Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Inilah orang-orang yang punya kebanggaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak bisa digantikan oleh apapun. Kalau orang itu sudah dikasih oleh Allah Bapa, dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa mengganti dari kasih yang diberikan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Tidak ada. Orang-orang inilah yang akan mendapatkan perlakuan istimewa di langit baru bumi baru. Inilah orang-orang yang mungkin nanti sehidangan, satu meja sehidangan dengan Tuhan Yesus, terhormat, menghakimi kedua belas suku Israel. Ya, tapi pasti orang ini adalah orang yang penuh perjuangan. Sepanjang hidupnya di bumi dia penuh perjuangan. Ya, menyangkal diri itu menjadi makanan sehari-hari. Memikul salib itu sudah bukan sesuatu yang pantas dikeluhkan. Dia memang sadar, aku harus mikul salib. Ya, akhirnya dia udah nggak mengeluh lagi. Ada kan orang yang diperlakukan jahat pun udah nggak ngeluh lagi. Ya, karena dia sangat mengerti, ketika aku diperlakukan, dijahatin, aku tetap tegar. Dia udah kuat imannya, pemahaman firman-Nya udah kuat. Ya. Jadi kejahatan-kejahatan itu tidak bisa, kejahatan-kejahatan yang dia terima itu tidak bisa mengintimidasi dia untuk dia keluar dari jalurnya Allah. Tidak bisa. Mau orang jahat seperti apapun, dia tetap di tracknya Tuhan. Ya, dijahati tetap di tracknya Tuhan. Dia tidak terintimidasi untuk membalas. Apalagi merancang pembalasan. Udah tidak ada. Ya, makanya berkali-kali saya akan mengatakan, orang yang merancang kejahatan itu orang yang jahat. Ya. Apapun bentuknya, mau saudara disakiti, dirugikan, kalau you sudah merancang kejahatan, you bukan orang baik. Udah, itu saya harus mengatakan hal itu. Jadi ciri utama, ya, salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang selalu punya hasrat yang kuat. Orang yang punya hasrat yang kuat untuk mengetahui kehendaknya. Dia punya hasrat yang kuat untuk tahu kehendaknya, tahu keinginannya. Nah, inilah perjuangan kita. Inilah perjuangan kita. Ya, ingat ya, tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Ingat, tidak mengasihi Tuhan terkutuk artinya apa? Terpisah dari hadapannya, dibuang ke api kekal. Ya, ini yang menjadi perhatian Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan kita ikut arus. Ya, ikut arus. Ya, ikut arus orang dengan berbagai fenomena yang akhirnya gerakan-gerakan itu tidak mewujudkan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan benar. Ya. Mengasihi Tuhan dengan benar itu harus diawali dari hidup suci. Hidup suci. Ya. Harus diawali dari hidup suci dulu. Hidup suci, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mulai, kalau dia udah hidup suci, dia mulai belajar firman Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara, Tuhan akan nyatakan kehendaknya dalam hidup orang ini, pasti. Ya, saya akan berkali-kali mengatakan, orang yang tidak hidup suci jangan berharap dia mengerti kehendak Tuhan. Ya, barang mutiara tidak diberikan pada babi, ya, barang kudus tidak akan diberikan pada anjing. Ya, mutiara tidak akan diberikan pada babi.
Kehendak Tuhan itu mutiara, tidak mungkin diberikan sembarang orang, harus orang yang bisa menjaga kesucian hidupnya, hidup nikahnya, ya, jujur dalam hal keuangan, tidak banyak ambisi, ya, tidak punya agenda-agenda yang sifatnya duniawi, matreknya sudah mulai diredakan, dimatikan. Ya. Saya bisa ngomong begini bukan berarti saya sudah lulus, tapi ini juga menjadi peringatan bagi saya. Ya. Mari kita sama-sama berjuang bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tapi ingat, jangan di mulut saja, nyatakan dalam tindakan, ya, wujudkan dalam tindakan nyata. Hidup suci adalah awal untuk kita bisa mengasihi Tuhan, ya. Karena hidup suci adalah pintu masuk. Hidup suci adalah pintu masuk untuk Tuhan berbicara pada orang percaya. Ya, saya ulang, hidup suci adalah pintu masuk Tuhan berbicara pada orang percaya ini. Ya, Tuhan berbicara pada orang percaya berarti orang itu tahu kehendaknya. Kalau orang itu tahu kehendaknya, berarti dia memiliki potensi besar untuk menyenangkan, mengasihi Tuhan. Yang tahu kehendaknya Tuhan, itu kadang dia tidak mampu melakukan, apalagi tidak tahu kehendaknya, tidak mungkin melakukan. Nah, kita menjadi orang-orang yang tahu kehendak Tuhan dan mau atau mampu melakukan. Itulah bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, udah jangan terlalu dibuat sulit. Wah, harus ini. Fokuslah untuk hidup suci. Carilah bangkitkan hasrat untuk kita tahu keinginan kehendaknya. Ya, Tuhan akan menuntun Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan tahu kalau kita ingin tahu kehendaknya. Tuhan itu tahu bahwa kita adalah orang-orang yang ingin tahu kehendaknya. Tuhan tahu kalau kita adalah orang-orang yang ingin mengasihi Dia dengan benar. Tuhan tahu. Ya, dan kalau Tuhan tahu, pasti Tuhan akan tolong. Tuhan akan mampukan kita untuk kita bisa mengasihi Dia dengan benar. Ya, ini perjuangan yang berat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, jangan punya banyak agenda dalam hidup ini. Jangan punya banyak agenda. Haleluya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan, kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku, ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu. Di sepanjang jalanku, Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki, demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki, demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki, demi kemuliaan nama-Mu.
Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Bapa di surga, kami bersyukur atas lawatan-Mu dan urapan-Mu dalam pemberitaan firman-Mu pada sore malam hari ini. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Dan kami sadar bahwa ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus mampukan kami semua untuk menggenapi apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Bapa di surga, kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Alit Jati Manggis dalam tangan kasih-Mu. Juga saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Engkau memberkati hidup rumah tangganya, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati usahanya, memberkati anak cucu menantunya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan menyembah nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara untuk bahu-membahu menyelesaikan masalah bangsa ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Dengan demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, terimalah nikmat berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.